Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu dan tercapai cita-cita menjadi ASN tahun ini. Allahumma amin. Pada video part 13 ini saya akan share soal dan pembahasan TWK tipe HOTS ya teman-teman, untuk persiapan tes CPNS maupun sekolah kedinasan. Oke, soal nomor 1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari berbagai suku, budaya, dan adat istiadat. Asal muasal bangsa Indonesia adalah dari daerah bangsa Indonesia sendiri. Bahkan bangsa lain di wilayah Asia berasal dari Indonesia. Pendapat tersebut pernah disampaikan oleh Profesor Muhammad Zamin. Dalam argumen tersebut adalah A. Bangsa Indonesia berasal dari daerah Campa yang menyebar di kepulauan dengan menggunakan perahu. Ini kayaknya kurang tepat ya. Yang B. Bangsa yang bermukim di wilayah Indonesia terdapat beberapa kesamaan dengan bangsa Madagaskar dan Formosa. Untuk yang C, bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia berasal dari Indonesia kemudian menyebar ke Indochina dan Pasifik. D, bangsa yang tinggal di daerah pesisir Melayu berasal dari Sumatera yang bercampur dengan bangsa Mongolia atau Porto Melayu. Yang E, fosil dan artefak lebih lengkap dan banyak ditemukan di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya di Asia. Oke. Untuk jawaban yang paling tepat ya teman-teman di antara A, B, C, D, dan E, ini adalah yang E ya teman-teman ya. Bahwa fosil dan artefak lebih lengkap dan banyak ditemukan di Indonesia dibandingkan negara lain di Asia. Nah, ini pembahasan lengkapnya, yaitu fosil dan artefak lebih lengkap dan banyak ditemukan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di Asia. Contohnya, temuan fosil Pithecanthropus soloensis dan Pithecanthropus wajakensis yang tidak ditemukan di daerah-daerah di Asia termasuk Asia Tenggara, teman-teman. Oke, next, nomor 2. Agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Namun toleransi antar umat beragama berjalan sangat baik. Sejarah ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa saluran. Antara lain sebagai berikut, kecuali A. Perkawinan dengan penduduk asli. B. Perdagangan yang terjalin baik. C. Tasawuf. D. Bahasa yang digunakan dalam berinteraksi. Atau E. Kesenian di daerah masyarakat sekitar. Oke teman-teman, untuk penyebaran agama Islam ya di Indonesia itu yang utama adalah nih ya, perdagangan ya. Karena ada perdagangan, terus karena lama berdagang, terus ada perkawinan ya dengan penduduk asli. Yang berikutnya ada kesenian. Nah, lewat kesenian ini benar juga. Terus yang keempat adalah tasawuf. Tasawuf itu ajaran agama teman-teman. Nah, jadi kecuali yang D ya teman-teman ya. Kecuali bahasa. Nah, pilihannya adalah yang D. Nah, ini untuk jawaban dan pembahasan lengkapnya. Jadi penyebaran agama Islam melalui 4 tadi: perdagangan, perkawinan, kesenian, dan ajaran tasawuf. Kecuali yang di bahasa. Next. Nomor 3. Kebangkitan nasional muncul karena dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah A. Akibat adanya pelaksanaan politik etis. B. Kemunculan golongan terpelajar dan cendekiawan. C. Persamaan penderitaan yang dirasakan rakyat Indonesia. D. Kemenangan Jepang atas Rusia 1905. Atau E. Karena pengaruh paham pemikiran Max Havelaar. Ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau untuk yang C, persamaan ini bisa juga karena selain mendasari kebangkitan nasional ini, terus
Yang B ini benar juga. Nah, kalau kita memilih yang paling tepat, yang utama ya, pendobrak yang paling utama adanya kebangkitan nasional itu adalah yang B teman-teman ya. Kemunculan golongan terpelajar dan cendekiawan. Nah, ini golongan terpelajar dan cendekiawan ini banyak kan, sebagian besar ada kuliahnya di luar negeri. Jadi banyak terpengaruh pemikiran-pemikiran dari teman-teman yang di luar negeri teman-teman. Karena yaitu adanya kesadaran bahwa penjajahan itu harus dihapuskan seperti itu. Harus mempunyai hak untuk merdeka. Ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman ya. Nah, ini jadi kemunculan golongan terpelajar dan cendekiawan. Nah, ini kebanyakan mereka menempuh pendidikan di luar negeri. Oke, teman-teman. Next. Nah, nomor 4. Kesepakatan Piagam Jakarta menjadi dasar negara mendapat tanggapan dari masyarakat Indonesia bagian timur. Nah, waktu itu diwakili J. Latu Harhari melalui M. Hatta ya, Muhammad Hatta meminta agar ada perubahan pada rumusan tersebut. Adapun rumusan tersebut adalah, nah ini rumusan tersebut adalah mana nih? Persatuan Indonesia atau kemanusiaan yang beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Atau yang E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusatan kewakilan. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman ya. Ini teman-teman nggak perlu dihafalkan ya, ini cukup dibaca secara umum aja, insya Allah udah tahu ya jawabannya yang D. Nah, jadi yang rumusan yang pengen dirubah adalah yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dirubah menjadi ketuhanan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, nah ini untuk jawaban lengkapnya pembahasannya. Ya ini, jadi J. Latu Harhari melalui M. Hatta meminta agar ada perubahan pada rumusan Piagam Jakarta. Jika tidak, maka beliau menyampaikan akan ada kemungkinan Maluku dan wilayah Indonesia bagian timur akan menarik diri dari NKRI, teman-teman. Oke. Next. Nomor 5. Dari rumusan dasar negara di bawah ini yang merupakan rumusan dari Profesor Dr. Supomo. Nah, teman-teman. Nah, ini untuk rumusan teman-teman perlu hafalkan ya. Silakan dibuat jembatan keledai sesuai yang teman-teman mudah dihafalkan ya. Karena ada dari ini Dr. Jamin, Muhammad Jamin, terus Profesor Dr. Supomo, dan yang ketiga adalah dari Insinyur Soekarno. Oke, nah berarti ini. Ini merupakan dasar di bawah ini yang merupakan rumusan dari Profesor Dr. Supomo, teman-teman. Ini kalau yang peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat, ini adalah ini ya rumusan dari Dr. Muhammad Jamin ya teman-teman ya. Dari Muhammad Jamin yang 1, 2, 3. Nah, kalau yang nomor 6 internasionalisme, ini adalah rumusan dari Insinyur Soekarno. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, yang 4 dan 5 teman-teman. Oke. Nah, ini untuk pembahasan lengkapnya. Nah, ini teman-teman harus kuasai ini ya, dibuat catatan, harus dikuasai. Nah, tadi kalau Muhammad Jamin tadi ada peri-peri tadi ya. Peri dari ketuhanan. Dulu memudahkan tuh ingat peri ketuhanan, ada Tuhan, berarti ada manusia, ada peri kemanusiaannya. Terus ada peri kerakyatan, rakyat, berarti ada bangsa. Untuk memudahkan mengingat, ada peri ketuhanan, peri kemanusiaan, kebangsaan, terus kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Nah, ini rumusan dari Muhammad Jamin. Nah, kalau yang rumusan Dr. Supomo ini tadi teman-teman, untuk mudahkan diingat ini aja ya. Persatuan keluarga, keseimbangan lahir batin, ada musyawarah, keadilan rakyat gitu aja. Ini untuk memudahkan mengingat. Ada disingkat segitu ya. Satu keluarga, ada keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Nah, tadi jawabannya yang E ya. Untuk Insinyur Soekarno ini gagasannya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme ya tadi ya, yang nomor 6. Dan berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, ini ya untuk pada part 13 ini yaitu 5 soal aja. Ini materi nasionalisme teman-teman, karena nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari kita belajar sejarah. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Nah,
Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Next video insya Allah part 14 nih, soal dan pembahasan TIU. Tetap semangat belajar, konsisten ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.